Shalom. Selamat petang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kekasih Tuhan. Selamat datang di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Bersama-sama kita akan bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada petang hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan beberapa penekanan dalam warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, pada poin nomor 3 dalam warta jemaat Rantepao, ibadah hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama, ibadah pukul 9 WITA dilaksanakan penguraian Pendeta Tabita Manggawa STH dan peneguhan Pendeta Yonatan Mangallo STH. Dan ibadah yang kedua yaitu ibadah pada pukul 18.30 WITA. Yang berikut yaitu pada poin nomor 16, persiapan bersama pelayan dan liturgis ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pemimpin persiapan bersama adalah Pendeta Albatros Palilu. Yang berikut yaitu pada poin nomor 18, kebaktian lansia atau usia indah Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, pelayan Pendeta David Tiranda STH. Sesudah ibadah dilanjutkan dengan kegiatan prapaskah yaitu main kartu domino. Poin yang berikut yaitu pada poin nomor 19, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 13 Maret 2024 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 2 dan konsumsi kelompok pelayanan 1. Yang berikut yaitu pada poin nomor 20, ibadah bulanan persekutuan PKB GT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 17 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 4 dilaksanakan di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, pelayan Pendeta Tabita Manggawa STH, liturgis Penatua R. Gusti Tibean. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB GT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut yaitu pada poin nomor 21, Komisi Pembinaan Warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan membuka kelas bertumbuh dalam Kristus di Jemaat Rantepao mulai tanggal 24 Maret 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berminat, silakan menghubungi Ibu Penatua Budanita Sudaryanti dengan nomor HP 0813 420 60709 atau Penatua Prawiro Hartanto. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Terima kasih. Yang berikut yaitu pada poin nomor 22, ibadah syukur bersama PPGT kelompok pelayanan 5 Jemaat Rantepao dilaksanakan di rumah Saudari Tristania Likusugi Pasapan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 17 WITA. Pelayan Pendeta David Tiranda STH, liturgis Saudari Anggun Jenita Paliling. Mohon perhatian dan kehadiran anggota PPGT Jemaat Rantepao. Poin yang berikut yaitu pada poin nomor 23, berdasarkan keputusan sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao memutuskan bahwa ibadah penguraian Pendeta Tabita Manggawa STH dan peneguhan Pendeta Yonatan Mangallo STH dilaksanakan pada hari Minggu 17 Maret 2024
dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Berikut ada informasi tambahan sehubungan dengan kegiatan paduan suara ke-13 Bali International Choir Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 27 Juli 2024 di Bali, maka tim Smaker Voice mengadakan pencarian dana melalui basar makanan atau lauk di Jemaat Rantepao pada hari Minggu hari ini 10 Maret 2024 dalam setiap jam ibadah. Atas partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan informasi lainnya atau lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Mari kita mempersiapkan hati bahkan segenap hidup kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita memulai ibadah kita, mari kita tenang. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kasih karunia-Nya senantiasa dicurahkan bagi kita semua. Kini kita memasuki minggu Prapaskah keempat untuk mengenang masa-masa sengsara Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Kita menyembah Dia dengan tuntunan tema hanya oleh kasih karunia-Nya, marilah memuji Dia. Mari kita bangkit berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin.
kepadamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah selalu besertamu. Sejahteralah kita semua. Terpujilah Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan saat ini dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita, kita selalu menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan, bahkan dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan. Di minggu-minggu Prapaskah ini, kita bersama diajak untuk memandang salib Kristus yang telah menebus dosa kita. Karena itu bersama-sama kita datang tunduk kepala di hadapan Tuhan, senantiasa mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Tuhan memberikan segala yang baik bagi kita. Tuhan memberikan hidup dan juga menganugerahkan keselamatan. Sungguh besar kasih karunia-Nya kepada kita. Namun kita tidak berdaya membalas segala kasih karunia-Nya. Kita justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan. Karena itu marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa. Tuhan, Engkau Allah yang baik, namun kami adalah manusia yang lemah. Kami banyak berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami. Menyanyikan Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kita menyanyikan karya terbesar.
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita akan membaca Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga dan ayatnya yang ke-17 sampai 22. Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga dan 17 sampai 22. Kita akan membaca secara responsoris. Ayat yang agak keluar ke kiri saya akan membacanya dan Bapak Ibu yang ke kanan yang agak ke dalam. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang 107. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat yang ke-17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita menyanyikan Budi Tubuang. Kuasa nau alena
kami persilahkan Smaker Voice akan membawakan 2 lagu.
Ya, terima kasih untuk persembahan pujian, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saatnya kita akan bersama membaca dan mendengarkan beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, patut kami naikkan, kami persembahkan hanya kepadamu. Karena Engkau Allah kami, Allah pencipta dan pemilik hidup kami, Allah yang terus mengasihi kami dalam segala keberadaan kami. Dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, kami percaya bahwa Engkau Allah kami tetap setia menopang dan menuntun kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu besar Engkau terus nyatakan bagi kami, bagi dunia dan bagi kami semua. Engkau sudah menyelamatkan kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini. Dia telah datang menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Dan kami terus mau memaknai arti dari pengorbanan Yesus Kristus di minggu-minggu Prapaskah ini, sampai pada kami boleh bersama-sama merenungkan, menghayati kematian dan mensyukuri kebangkitannya sebagai sebuah jawaban yang pasti atas keselamatan yang Engkau karuniakan melalui kemenangan Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Dan saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami pada malam hari ini, satu bagian firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami merenungkan bersama. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami mohon hikmat daripada-Mu akan memperlengkapi kami semua, baik hamba-Mu yang Engkau pakai, jemaat-Mu yang hadir bersama, baik dalam ruangan di tempat ini, di gedung pelayanan, juga yang boleh ikut dalam persekutuan secara virtual di berbagai tempat. Tuhan, berkati kami semua, biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca, kami merenungkan saat ini. Ini kami Tuhan, berkatilah kami dan berbicaralah. Kami semua telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan yang pertama, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan
supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetapi hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Pembacaan yang kedua dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangga buang. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, apa kabar malam hari ini? Ya, luar biasa. Ya, baik, tentunya kita bersyukur bahwa di minggu Prapaskah yang keempat ini kita masih dimungkinkan oleh Tuhan diperjumpakan bersama, di dalam kita boleh bersekutu, dalam kita terus memuji dan memuliakan namanya, secara khusus dalam kita terus memaknai dan merenungkan tentang hikmat di balik salib seperti renungan kita pada minggu yang lalu. Dan minggu-minggu Prapaskah selalu ditandai dengan adanya simbol salib dengan pemasangan kain ungu, dalam rangka kita terus diajak untuk menghayati dan merenungkan, terus memaknai pengorbanan Kristus bagi kita semua. Beberapa bagian bacaan kita malam hari ini kita bersama akan dituntun dalam satu tema, hanya oleh kasih karunia-Nya. Hanya oleh kasih karunia-Nya. Belanna kama masyanna. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan penting bagi kita sekarang sesungguhnya bahwa siapa dan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Seperti apa dan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Membandingkan bagaimana kehidupan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena kekerasan hati, karena melanggar perintah Tuhan. Lalu kemudian sesudahnya setelah Yesus datang dan diutus ke dalam dunia ini, seperti apa dan bagaimana kehidupan kita. Beberapa bagian bacaan mencoba untuk menggambarkan kepada kita, secara khusus dalam kitab Efesus yang kita boleh baca bersama. Paulus mendahului dengan sebuah ungkapan menjelaskan tentang siapa kita sebelumnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah mati karena pelanggaran. Seperti apa kematian yang dimaksudkan oleh Paulus? Apakah kita mati secara fisik? Ya, kalau kita mati secara fisik berarti bahwa kita sudah tidak ada lagi. Tetapi tentu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bahwa kita telah mati secara rohani oleh karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak, menjadi putus. Itulah mati secara rohani. Tidak ada lagi hubungan. Tidak ada lagi kehidupan bagi manusia. Tak untuk katuan lana patrotalino belanna
mati mau secara rohani. Bahkan setelah manusia yang disebutkan oleh Paulus mati karena pelanggaran dan dosa, bagaimana manusia tetap hidup di dalamnya? Manusia hidup di dalamnya dalam mengikuti jalan dunia ini, mengikuti kemanusiaannya, mengikuti berbagai kehidupan dalam dunia yang penuh dengan berbagai tawaran yang pada akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Tetapi manusia tetap hidup dalamnya dan bahkan sudah menikmatinya. Hidup dalam keberdosaan, hidup dalam berbagai hal yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia? Bahwa sesuatu yang tidak baik, kalau gambaran yang disebutkan oleh Yohanes tadi, orang yang sudah hidup dalam kegelapan, suka hidup dalamnya dan tidak mau kepada terang oleh karena mereka takut kelihatan segala perbuatan yang jahat mereka. Barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang jahat itu tidak kelihatan, tidak nampak. Ya, sehingga banyak memang orang yang kadang suka hidup dalam kegelapan. Nah, por itu ina mandilin dan aku anak tidur kita udah kote. Mereka suka mencari tempat-tempat yang bahkan mungkin jauh dari keramaian, jauh dari adanya lampu-lampu penerangan supaya tidak kelihatan dan bebas apapun yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa perbuat. Tetapi orang yang melakukan hal yang benar, dikatakan dalam Injil Yohanes tadi bahwa ia datang kepada terang itu supaya lebih jelas, lebih nampak tentang perbuatan-perbuatan yang baik yang mereka lakukan di dalam Tuhan. Nah, kita kembali bersama-sama melihat tentang bagaimana kehidupan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia dalam tanda petik mati secara rohani, tidak ada daya, tidak ada upaya, dan mereka tidak punya kemampuan untuk bisa keluar dari dalamnya. Oleh karena perbuatan, oleh karena dosa yang telah mereka lakukan, telah melanggar kehendak Tuhan. Peristiwa di Taman Eden, Tuhan sudah memperingatkan, kalau engkau makan buah ini engkau akan mati. Tetapi itulah manusia. Kalau kita berbicara tentang bagaimana Tuhan mengingatkan manusia dalam renungan sepanjang minggu kemarin, ada aturan yang diberikan oleh Tuhan untuk bagaimana manusia hidup dalam ketaatan. 10 hukum, ke-10 firman yang diberikan, yang ditawarkan, yang diberikan Allah melalui Musa untuk menata bagaimana manusia harus hidup. Tetapi sekali lagi bahwa itulah manusia, semakin ada aturan, ada undang-undang, semakin terjadi pelanggaran dalam hidup manusia. Ketidakberdayaan manusia untuk bisa lepas dan keluar dari bayang-bayang dosa ini. Namun kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang tentu tidak membiarkan manusia ciptaannya ini akan terus berkanjang dalam dosa dan akan mengalami dalam tanda petik kematian secara terus menerus. Bagaimana supaya manusia bisa hidup kembali? Bagaimana supaya ada relasi yang baik kembali yang bisa terjalin antara Allah dengan manusia, hubungan ini bisa diperbaiki kembali. Sehingga Allah mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia ini
menghubungkan, menjembatani hubungan yang telah rusak tadi. Yang disebutkan oleh Paulus dalam bacaan kita ini sebagai kasih karunia yang Allah. Dalam ayat yang keempat bacaan kita tadi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, kalau tadinya dikatakan mati karena pelanggaran, karena dosa, kini telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya kamu telah diselamatkan. Dan itu yang disampaikan juga dalam Yohanes 3:16. Ya, sebuah ayat yang ya cukup populer karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya oleh kasih karunia dalam ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman dan itu bukan hasil usahamu. Sebab oleh karena kasih karunia, atau istilah yang sering kita dengarkan sola gratia, kamu diselamatkan, kita diselamatkan oleh iman sola fide, berdasarkan firman Tuhan Alkitab, sola scriptura, yaitu 3 sola-sola yang harus kita selalu ingat bahwa semuanya hanya oleh karena kasih karunia Allah kita selamatkan, sola gratia, oleh iman kita percaya, kita yakini, sola fide, dan melalui kesaksian Alkitab firman-Nya, sola scriptura, kita sungguh meyakini bagaimana karya penyelamatan ini. Kembali kepada hanya oleh karena kasih karunia Allah. Ketika kita berbicara tentang hanya oleh karena kasih karunia Allah seperti tema kita hari ini, berarti bahwa tidak ada yang lain. Bahkan lebih jauh Paulus menjelaskan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Tetapi ya sering orang mensalahartikan pemberian secara cuma-cuma itu sebagai kata anugerah itu anu gratis. Ya, anugerah sering orang katakan ya nah anu gratis itu. Ya. Memang betul bukan, dan tidak ada andil manusia di dalamnya. Tidak ada usaha manusia. Tetapi sekalipun bahwa ini sebagai sebuah berkat kasih karunia, sebagai sebuah rahmat yang dijelaskan oleh Paulus, ya karena selalu kalau kita mendapatkan sesuatu itu secara tiba-tiba dari orang lain, kita mengatakan wah napa na berkat teh. Ya, saya mendapatkan berkat, ada anugerah. Ya itu yang mungkin anu gratis dari orang kalau orang tiba-tiba memberikan sesuatu kepada kita. Kecuali kalau orang memberikan sesuatu dan mengharapkan untuk kembali, oh saya nggak sangan atau, no, ya. Hanya oleh karena kasih karunia. Tetapi di dalamnya sesungguhnya bahwa sekalipun sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah, tetapi melalui harga yang mahal yang harus dibayar, yaitu darah Yesus Kristus yang telah dicurahkan di atas Bukit Golgota untuk menebus kita dari dosa dan kesalahan kita, memberikan sebuah kehidupan yang baru bagi kita. Karena tanpa pengorbanan Kristus selesailah kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Upo malota. Tetapi sekali lagi bahwa hanya oleh karena kasih karunia. Sehingga bagaimana kita melihat dan memaknai tentang kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Jangan karena sesuatu yang cuma-cuma Allah berikan kepada kita tanpa ada usaha manusia di dalamnya, sehingga juga kadang kita melihat sebagai sesuatu hal yang murahan, sebagai sesuatu hal yang tidak ada artinya bagi kita.
Dan kadang itu kita tidak sadari dalam kehidupan kita sehingga kita menganggap bahwa ya kan kita sudah selamatkan. Apapun yang kita mau lakukan ya terserah gue, terserah saya, ya kan kita sudah diselamatkan. Kadang ada juga prinsip seperti itu. Apa artinya dari pasalama amki? Kan kita sudah selamatkan, jadi ya terserah mau rajin berdoa, mau rajin ibadah ke gereja, ya tidak penting lagi karena kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih Allah yang begitu besar sebagaimana dalam Yohanes 3:16 dan juga sebagai kasih karunia yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Karena Allah sungguh mengasihi kita. Allah mau supaya kita selamat. Allah mau supaya kita bisa menikmati hidup yang kekal yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah karuniakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga Paulus memberikan sebuah peringatan bagi kita untuk bagaimana kita jangan bermegah. Jangan bermegah. Tidak ada sesuatu yang membuat kita untuk selalu bermegah dalam kehidupan kita. Tak itu apa tuh bisa atas satuan nanti katunete sekalipun mungkin kita punya jabatan, punya kedudukan, punya banyak uang, punya harta yang banyak. Tapi apakah dengan harta itu, kedudukan itu akan bisa untuk kita pergunakan ya nyogok Allah untuk bagaimana kita selamat? Tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada Allah sebagai sebuah suap supaya Allah menyelamatkan kita. Tetapi sekali lagi bahwa hanya oleh karena kasih karunia. Dan inilah kekayaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagai sebuah pemberian yang Tuhan nyatakan karena bukan hasil usaha kita dan bukan hasil pekerjaan kita. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang akan membuat kita untuk bermegah dalam kehidupan kita. Sahabat todila abakar kita. Kita ini manusia yang telah ditebus dari dosa kita. Sehingga kita terus diajak untuk bagaimana terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa ya kita yang telah mati oleh karena perbuatan karena dosa, kita bersyukur telah mendapatkan keselamatan, telah diberikan kesempatan bagi kita untuk bagaimana menikmati sebuah kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Memang dalam dunia ini banyak hal. Ada begitu banyak bentuk kemegahan dan membuat kita kadang tergiur untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Jabatan dengan segala kemegahannya atau harta kekayaan dengan segala kemegahannya. Namun apakah semuanya itu bisa memberikan sebuah jaminan kepastian bagi kita untuk bisa menikmati hidup yang kekal, masuk ke dalam kemuliaan Allah? Tentu saja tidak, karena jaminan kita hanyalah ada pada kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan menyadari bahwa kita yang dahulu tergolong sebagai orang yang telah dimurkai oleh Allah, tetapi kini telah ditebus oleh Kristus. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk akan terus bermegah dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita untuk hidup dalam ketaatan dengan selalu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita perbuat dalam kehidupan kita sebagai bagian dari respon kita atas karya Tuhan, atas penyelamatan Tuhan. Bukan kita berbuat baik supaya kita selamat, tetapi kita berbuat baik, kita melakukan kehendak Tuhan karena sebagai respon dan syukur kita. Tuhan sudah melakukan hal yang baik, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Dan karena itu Bapak, Ibu dan saudara, di minggu-minggu Prapaskah ini, dalam kita terus menghayati bagaimana pengorbanan
Kristus bagi kita. Seperti pemazmur akan mengajak kita untuk menaikkan nyanyian syukur sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Bersyukurlah kepadanya, sebab sungguh Tuhan kita itu baik, yang telah menyatakan karya penyelamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hidup dalam ketaatan dan melakukan segala perintahnya, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus harus semakin bersinar sebagai bagian dari kualitas keberimanan kita, kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi menjadi pertanyaan yang besar bagi kita, ketika kita tidak menyadari dan mensyukuri penyelamatan Allah dalam hidup kita, dan bagaimana kita tetap hidup berkanjang dalam dosa, kita tetap lebih suka hidup dalam kegelapan daripada kita datang kepada terang. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan bagi kita untuk kita kembali ke dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita yang sesungguhnya? Apakah kita sungguh-sungguh mau datang kepada terang itu yang sudah menjadi nyata dengan segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah? Atau justru kita menjadi orang yang membenci terang dan tidak mau datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak baik tidak tampak dalam kehidupan kita? Semuanya akan kembali kepada pribadi masing-masing dalam kita terus menghayati, merenungkan bagaimana Yesus yang telah berkorban bagi kita semua. Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kita untuk makin kita menyadari sesungguhnya siapa kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita untuk segala kasih karunia-Nya yang sudah nyatakan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejenak dalam saat teduh bersama-sama kita merenungkan bagaimana kasih yang begitu besar Allah yang sudah nyatakan dalam Yesus Kristus yang telah menderita, telah disalibkan, telah dikuburkan, tetapi oleh kuasa Allah telah membangkitkan kembali sebagai sebuah pertanda bahwa ada jaminan kepastian keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Ada kehidupan yang baru yang harusnya kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan akan terus menuntun dan melindungi kita dalam segala perjalanan hidup suka duka silih berganti kita alami. Mari kita bersama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk memberikan tanda ucapan syukur kita, sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Kita menyanyi, Ku bersyukur Bapa. Bersyukur
aku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, ada natura persembahan untuk kelanjutan gedung pelayanan. Kita masih butuh dana banyak, diharapkan dari Bapak Ibu. Ini ada alat pancing 150 cm. Silakan belikan suaminya ini atau anaknya. Iya. Siapa yang sayang suami, pergi mancing. Silakan. Hari ini tengah, ujung, di atas majelis gereja 100.000. Ya. Oh, Pak Pendeta 100. 3 kali karena tidak ada yang tadi ya. Nah. Anggota jemaat tidak lagi. Ya, majelis 210 cm. Oke, 3 kali majelis gereja. Ini. Ya, ini hujan baru siap payung. 100. 1, 2, 3 kali. Ya, ini persembahan juga ini. Sini Pak. Wah, markisa ini dengan manggis. Kalau istri doyan ini ya belikan atau suami. Tidak ada juga. Ayo sidang jemaat ya. Tidak ada. 60. 3 kali. Ibu ya. Tadi. Iya. Oke. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini. Beberapa anggota jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Ada Ibu Juniati Mandaso, Bapak Deonia Lolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Ilyasar, Ibu Maria Saryang atau Nenek Eka, Ibu Madalena Dalima atau Nenek Fani, Ibu Penatua Nenek Rido yang berobat ke Penang, Ibu Ludia Kombong atau Nenek Rono, Bapak Paulus Balatan, Bapak Inyo Manuenten, anak kepala anak dari Bapak Diaken Sukarlo, Bapak Yohardi Tangketiku, dan Saudari Clara di rumah, dan mungkin masih ada yang tidak sempat tertulis di sini. Saya percaya bahwa Tuhan tahu dan melihat setiap apa yang dialami oleh jemaat Tuhan, dan berdoa untuk lansia, penegurayan Pendeta Tabita dan peneguhan Pendeta Yonatan Mangalo yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 17 Maret 2024. Dan terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan dan doa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa.
Sungguh ya Tuhan, betapa kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia, bagi kami semua. Dan semuanya oleh karena kasih setia-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam rangka menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah-Mu bagi kami semua. Atas karya penyelamatan-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini. Sekalipun harus melalui jalan penderitaan, jalan salib, tetapi ada hikmat di balik dari semua yang Tuhan Yesus harus lalui dan harus pikul. Karena semuanya telah dikalahkan melalui kuasa kebangkitan dari antara orang mati, yang olehnya Tuhan kami memperoleh jaminan kepastian keselamatan, kehidupan yang kekal yang Engkau anugerahkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa taat kepadamu, senantiasa mensyukuri karya penyelamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Berkati kehidupan persekutuan kami, kehidupan jemaat-Mu. Berkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dalam tanggung jawab untuk membangun kehidupan persekutuan melalui bentuk pelayanan yang Engkau anugerahkan untuk kami boleh angkat bersama-sama. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami terus dapat dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantai Pao. Berdoa bagi pengurus-pengurus OIG dalam tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam membangun kehidupan persekutuan di masing-masing OIG. Biarlah Tuhan dengan sukacita mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Segenap jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Beberapa anggota jemaat Tuhan saat ini dalam kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka, memberkati kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan segala bentuk perawatan yang mereka boleh terima. Obat-obatan yang diberikan kepada mereka, Tuhan berkati semuanya, makan minum. Satu harapan kami bersama ya Tuhan, bahwa mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bahkan dalam berbagai pergumulan hidup yang dialami oleh jemaat-Mu, Engkau tahu dan mengenal setiap hati kami Tuhan. Berbagai pergumulan hidup yang kami alami dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami sehingga kami terus dimampukan untuk boleh melewati berbagai tantangan, persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka. Berdoa bagi yatim piatu, janda duda serta orang-orang yang dalam berkebutuhan khusus. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu yang begitu besar Engkau nyatakan bagi mereka melalui setiap orang, untuk selalu boleh peduli dengan saudara-saudara kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Biarlah ya Tuhan, melalui semuanya mereka juga bisa menikmati betapa kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, anak-anak kami dalam pertumbuhan, anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, Tuhan berkati. Tuhan berikan hikmat, akal budi, berikan ketekunan bagi mereka untuk terus boleh belajar dengan baik untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Begitupun melalui segala usaha pekerjaan yang Engkau sudah karuniakan bagi jemaat-Mu, berkati Tuhan, berikan yang terbaik sehingga sungguh senantiasa boleh menikmati dan merasakan setiap berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Bapa di surga, kami juga menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu hari ini, bahkan sepanjang minggu ini boleh menikmati berkat-Mu melalui pertambahan usia bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap usia yang boleh bertambah adalah merupakan sebuah anugerah yang Tuhan selalu boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mensyukuri setiap berkat pertambahan usia yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa
untuk rencana penguraian dan peneguhan kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Tabita Manggawa, yang akan melanjutkan pelayanan di tempat yang lain, dan juga hamba-Mu Pendeta Yonatan Mengallo yang akan melanjutkan pelayanan di tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantai Pao di tempat ini. Tuhan berkati kami semua dalam segala persiapan dalam rangka penguraian dan peneguhan, memberkati panitia, segenap majelis gereja, bahkan warga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa kami terus boleh menyatakan kebersamaan kami, persekutuan kami melalui semua rangkaian acara yang kami jalani bersama dalam rangka penguraian dan peneguhan kedua hamba-Mu ini. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan yang terus boleh dikerjakan. Engkau terus memberkati segala panitia, bahkan kami semua jemaat-Mu, untuk bersama-sama terus mendukung kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini dalam satu kerinduan harapan kami ya Tuhan, bahwa kiranya pada waktunya nanti pembangunan ini boleh diselesaikan dengan baik untuk bersama-sama kami dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini, jauhkan dari segala mara bahaya, berikan kesehatan, kekuatan, biarlah Tuhan terus boleh melanjutkan tugas pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih Bapa di surga untuk bangsa negara kami, berkati pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Kau anugerahkan untuk terus membangun bangsa negara kami, terus memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami ini. Pesta demokrasi telah berjalan ya Tuhan. Terima kasih bagi pihak penyelenggara yang telah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga pemilihan ini boleh berjalan semuanya dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Biar kiranya semua yang boleh terpilih, baik sebagai presiden, wakil presiden, anggota DPD, anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah, akan sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkan tugas ia telah dipercayakan oleh masyarakat kepada mereka untuk membangun bangsa, negara, bahkan daerah yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang Engkau sudah anugerahkan dalam kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menyatakan tanda syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebagai bagian dari respon syukur kami untuk anugerah keselamatan yang Engkau sudah karuniakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Biarlah Engkau terus memberkati apa yang telah kami persembahkan ya Tuhan, baik melalui pundi, melalui natura, telah mendukung segala bentuk pelayanan dan juga pembangunan. Dan Engkau mengajar kami ya Tuhan untuk selalu boleh mempergunakan, mengelola dengan baik setiap berkat-Mu ini. Bahkan yang masih ada pada diri kami, Tuhan terus memberkatinya. Biarlah senantiasa berkecukupan untuk kami pakai dan kami pergunakan dengan baik di tengah hidup yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah libatkan dalam persekutuan kami dalam pelayanan ini. Majelis gereja kelompok pelayanan 5, pemain akustik, kantoria, tim multimedia, operator LCD, bahkan segenap pekerja gereja yang Tuhan terus boleh pakai dalam mengangkat tugas pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami nyatakan sebagai bentuk pelayanan kami dalam terus kami membangun kehidupan persekutuan di tengah jemaat-Mu. Dan kami akan kembali ke rumah kami, tuntun sertai kami Tuhan, peliharakan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dimanapun kami berada, nama-Mu lah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami Tuhan, ampuni kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan?
Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah kabar baik bagi dunia ini, bahwa keselamatan datang hanya oleh karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan menjadi kekuatan bagi saya. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Untuk nyanyian syukur, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta hanya Dia kau perbuat di dalam hidupku. Rencana hidupmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih
di dalam kasih setia bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Thank you.